Episode 681 sampai 682. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Melihat Ariel tercengang tanpa bisa dijelaskan, Kaori bertanya dengan curiga, "Kenapa kamu bengong? Apa yang kamu pikirkan?" Ariel kembali sadar dan berkata, "Tidak ada." Wajah Kaori tiba-tiba menjadi suram, dan berkata, "Jika kamu ingin kembali tidur, aku akan membiarkan Rianti membiarkanmu segera." Ini adalah hal yang mengerikan. Ariel tidak berpikir demikian, dan akhirnya kembali. "Bagaimana bisa berbagi kamar dengan Kaori? Istri saya. Saya tidak serius. Bagaimana Anda bisa berpikir begitu?" Ariel berkata dengan cepat. Kaori mendengus dingin dan membuat ekspresi muntah. Ariel tidak bisa tertawa atau menangis. Jadi dia hanya bisa melakukan apa saja untuk menghibur Kaori. Setelah acara makan selesai, keluarga itu akhirnya duduk bersama dalam sebuah reuni. Ketidakhadirnya Ariel di meja makan selalu membuat semua orang merasa tidak sempurna. Sekarang setelah Ariel kembali, semua orang merasa jauh lebih nyaman. "Kaori, biarkan aku mengambil Aisila," Inem berkata pada Kaori. "Bibi Inem, istirahatlah yang baik. Saya ingin membawanya. Dan saya sudah melewati masa kurungan," Kaori berkata. Setelah sekian lama berpisah dengan putrinya, bagaimana mungkin ia rela berpisah dengan Aisila? "Selamat tinggal pengantin baru. Biarkan aku membawa mereka," kata Inem sambil tersenyum. Kaori tersipu mendengar ucapan ini, dan Rianti menunduk, sepertinya berpikir bahwa topik ini terlalu penting. Tentu saja, semua orang ada di sini, jadi hanya tersenyum mendengar kalimat ini. "Bibi, apa yang kamu bicarakan?" Kaori mengeluh dengan malu. Inem tidak berpikir ada masalah. Itu hanya sifat manusia. Apa yang memalukan tentang itu? Dan mereka berdua adalah suami dan istri. Dan itu normal bagi mereka untuk bersikap lembut. Anak itu tidak bisa tidur nyenyak. Jika ada suara bising, dia bangun dengan mudah, kata Inem. Kaori tidak bisa lagi mengangkat kepalanya sekarang. Wajahnya seperti besi solder panas. Sudah sampai ke pangkal telinganya. "Bu, masalah pribadi seperti itu. Bagaimana Anda bisa mengatakannya di meja makan?" Rianti akhirnya tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Inem, "Mereka semua sudah dewasa. Apakah ada yang memalukan? Saat kamu menikah di masa depan, ibu akan tetap di dekatmu dan memberimu banyak ruang," kata Inem. Rianti tidak bisa berkata-kata dan terus menundukkan kepalanya di nasi. "Kalau begitu masalah Bibi Inem," kata Ariel. Tepat setelah kata-kata ini diucapkan, ada rasa sakit yang menusuk di paha, yang membuat Ariel terkesiap. Rosa bertanya dengan bingung, "Ada apa denganmu?" "Tidak, tidak apa-apa, hanya sedikit ketat," Ariel berkata cepat, dan tangan Kaori di bawah meja belum lepas. Ariel tidak berani bicara omong kosong. "Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Pergi ke rumah sakit untuk periksaan besok. Aku akan memesan dokter." Rosa berbicara dan mengeluarkan telepon. Bagaimana bisa tubuh Ariel mengalami masalah? Dia berkata dengan cepat, "Bu, tidak. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu ke rumah sakit." "Benar-benar tidak masalah?" Rosa bertanya. "Benar-benar tidak. Jangan khawatir," kata Ariel. "Baik, jika Anda merasa tidak nyaman, ingatlah untuk pergi ke rumah sakit. Tetapi kamu tidak boleh ceroboh," kata Rosa. Ariel mengangguk. Tingkat kepedulian Rosa tidak terjadi padanya selama bertahun-tahun. Namun, sikap Ariel terhadap Rosa dan Sari sangat berbeda. Dia hanya memiliki sedikit sikap terhadap Rosa. Itu hanya keluhan. Dan bagi Sari, itu benar-benar penuh dengan kebencian. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa Rosa harus mengasingkannya di bawah tekanan kuat Sari. Setelah makan, Bimo datang. Dia telah mengunjungi banyak tempat di mana 100 Days Aisila diadakan. Namun, dalam perkembangannya, kota cekungan dan bahkan daerah perkotaan di sekitarnya telah menimbulkan keributan besar. Saat ini ada banyak hotel, restoran dan kediaman itu bersedia mengadakan perjamuan 100 hari untuk Aisila secara gratis. Jadi Bimo hanya bisa datang untuk meminta pendapat Ariel ketika dia ragu-ragu. "Mari kita bicarakan ini besok. Ini terlalu dini. Kamu kembali dulu," Ariel berkata. Seperti kata pepatah, festival musim semi bernilai banyak uang.
Bagaimana dia bisa membuang waktu untuk Paman Bimo ini? Bimo baru saja tiba, dan pantatnya belum menghangat. Dia tidak menyangka Ariel akan meninggalkan tamu begitu cepat. Dia awalnya berencana untuk berbicara dengan Ariel. Ini sangat ganas dan panik. Bimo berbisik. Ariel memelototi Bimo. Dia berkata dengan garang, "Paman Bimo, kulitmu gatal akhir-akhir ini. Kalau tidak perlu bersih-bersih, katakan saja, aku akan memuaskanmu." Bimo melompat sejauh 3 meter, menatap Ariel dengan ekspresi waspada, dan berkata, "Ya, saya tidak akan mengganggu Anda. Besok Anda datang ke kota. Mari kita bahas masalah ini." "Apa kamu sudah selesai?" Ariel bertanya. "Setelah kamu selesai, keluar." Bimo tampak seperti dia tidak melakukannya dengan baik, dan sebelum pergi, dia mengangkat alisnya ke arah Ariel dengan ekspresi ambigu. Ariel tersenyum tak berdaya. "Saya khawatir hanya ada satu warna yang tersisa di benak paman ini. Tetapi dia memiliki mulut yang sangat kuat. Tetapi dia tidak pernah menemukan seorang wanita untuk menghangatkan dirinya. Dan dia tidak tahu kapan dia akan bisa melepas masa dudanya." Keluar dari bayang-bayang kejadian. Mungkin untuk pria yang berdedikasi seperti dia, dia tidak akan pernah mencarinya lagi seumur hidupnya. Di masa lalu, Rosa dan yang lainnya akan menonton TV di ruang tamu sebentar, mengobrol dan kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Tetapi hari ini, semua orang diam-diam kembali ke kamar setelah makan malam, dan mereka mungkin semua mengerti bahwa mereka tidak dapat menunda waktu Ariel dan Kaori. Di dalam kamar, Kaori setengah terbaring di tempat tidur, terlihat sangat gugup, seperti istri baru yang baru pertama kali masuk ke kamar pengantin. "Istriku, dengan seorang putri, apakah kamu ingin berpikir untuk melahirkan seorang putra?" Ariel menghampiri Kaori sambil tersenyum dan bertanya. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang ayah sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki seorang putri, dan bisa menambah putra. Kaori tersipu, dan berkata kepada Ariel, "Jawab 3 pertanyaan saya dulu. Jika tidak, kamu tidak bisa menyentuh saya. Apakah kamu akan mengikuti ujian?" Ariel duduk di samping Kaori, tercengang, mengatakan, "Oke, ayo. Berapa banyak wanita yang mendekatimu ketika saya tidak di sisimu?" Kaori bertanya. Ini hampir merupakan proposisi, tetapi tidak sulit bagi Ariel. "Ada cukup banyak wanita yang melewati saya setiap hari. Jika kamu benar-benar ingin menghitung dengan cermat, mungkin beberapa ratus," kata Ariel. "Tidak ingin menelepon saya. Anda tahu apa yang ingin saya tanyakan?" Kaori memelototi Ariel. "Istriku, kamu sangat cantik. Kenapa aku harus jatuh cinta dengan wanita lain? Bahkan jika mereka menyukai saya tidak akan memberi mereka kesempatan." Ariel tersenyum, memotong pertanyaan. Kaori mendengus dan berkata, "Bisakah kamu benar-benar menahan godaan wanita lain?" Ariel mampu menjawab pertanyaan ini dengan percaya diri. Dia tidak terpengaruh oleh godaan Melissa. Wanita lain secara alami tidak tahu sama sekali. Ariel mengulurkan tangannya, bersumpah, "Sama sekali tidak. Jika saya memiliki ide sedikit pun, langit akan bergemuruh." Pertanyaan kedua, "Apakah Melissa menyukaimu?" Kaori bertanya. Ariel tercengang. Kapan dia tahu tentang ini? Mungkinkah beberapa kekurangan ditemukan olehnya? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Jika aku mengatakannya dengan buruk, saya menghancurkan persahabatan di antara mereka. Kamu tidak perlu menjawab. Aku sudah mendapatkan jawabannya dari ekspresimu. Kaori tidak menunggu Ariel berbicara. Dia memotong kesempatannya untuk berdalih, dan melanjutkan, "Pertanyaan ketiga. Selama periode di Amerika, apa yang terjadi padamu dan Melissa?" "Tidak terjadi apa-apa. Dia suka saya jujur. Tetapi saya mengatakan kepadanya dengan sangat jelas bahwa tidak mungkin bagi saya untuk memberitahunya. Dan saya mengatakan itu lebih dari sekali," kata Ariel. "Melissa sangat cantik. Apakah kamu tega menolak?" Kaori bertanya. Ini adalah masalah tingkat lainnya. Tetapi Ariel dapat mengatasinya dengan mudah dan berkata, "Dia tidak secantik kamu. Saya sudah memiliki istri yang begitu cantik. Masuk akal untuk menolaknya. Omong kosong. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Melissa," balas Kaori. "Dalam hatiku, tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu."
Ariel memeluk Kauri dan berkata sambil tersenyum. Saya sangat puas dengan jawabanmu. Matikan lampu, kata Kauri dengan kepala menunduk. Atau, biarkan lampunya menyala. Aku sudah lama tidak melihatmu. Ariel berkata dengan senyum puas. Episode 682. Awalnya, Ariel membeli villa di sisi gunung agar Kauri memiliki lingkungan lari pagi yang lebih baik. Namun, setelah hamil, Kauri sudah berangkat pagi berlari. Tentu saja, ini tidak dapat disalahkan atas kemalasannya. Tetapi kenyataannya tidak memungkinkan dia untuk melakukan ini. Sekarang sebagai seorang ibu, Kauri memiliki terlalu banyak hal untuk dialihkan. Jadi tidak peduli dengan masalah ini. Ariel bangun pukul 6 pagi tanpa perlu alarm. Ini adalah kebiasaan yang berkembang selama bertahun-tahun. Melihat Kauri yang sedang tidur, Ariel mengenakan pakaiannya dan meninggalkan villa dengan hati-hati. Udara di area villa masih yang terbaik di seluruh Bandung. Dan sekarang karena Ariel tinggal di sini, harga area villa sudah berlipat ganda. Dan tidak ada pasar, karena banyak orang yang mau tinggal dengan sang bangsawan. Dia menghasilkan banyak uang untuk menjadi tetangga Ariel. Tetapi bagaimana orang-orang yang awalnya tinggal di sini dapat menyerahkan keuntungan asli ini demi uang? Di sepanjang jalan pegunungan, Ariel dan Kauri berlari di jalan ini berkali-kali. Sekarang setelah dia kembali ke kampung halamannya, banyak kenangan muncul di benaknya. Ariel tidak tahu berapa lama hari-hari seperti itu bisa berlangsung. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan waktu sekarang. Jadilah suami dan ayah yang kompeten. Datang ke puncak gunung. Rasa angin dingin tidak nyaman. Bertiup di wajah seperti pisau. Ariel mengira hanya dia yang akan meminta masalah di musim dingin. Tetapi dia tidak menyangka bahwa masih ada orang yang berdiri di puncak gunung. Ariel menemukan bahwa pihak lain adalah seorang lelaki tua. Dan janggut putih panjangnya tampak seperti peri tua yang telah jatuh dari langit. Orang tua, apakah kamu tidak takut dingin di musim dingin? Ariel bertanya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut? Saya seorang pemuda dengan badan pertahanan nasional. Ini bukan hal yang dingin. Kamu tidak bisa dibandingkan denganku, kata Ariel. Orang tua itu mengelus janggutnya, menoleh dan melihat ke arah Ariel dan berkata, apakah perlu bersembunyi di rumah saat aku bertambah tua? Ariel tidak menyangka bahwa lelaki tua itu masih keras kepala. Jadi dia pasti akan kesal ketika mengatakan itu. Dan dengan cepat berkata, saya tidak bermaksud demikian. Tetapi Anda harus memikirkan tubuh Anda. Dalam kasus pilek, itu tidak baik. Tentu saja, Ariel tidak takut menyinggung perasaannya. Tetapi tidak ingin jujur kepada orang tua. Tubuhku, orang tua itu tidak bisa membantu tetapi bersin sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menarik kembali semua kata yang ingin dia katakan. Di depan waktu, Anda harus menundukkan kepala. Anda harus segera menuruni gunung. Ariel berkata sambil tersenyum. Orang tua itu tampak malu. Angin di puncak gunung memang sedikit di luar imajinasinya. Tetapi tujuannya datang ke Ariel belum tercapai. Jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Saya, Pak Tua. Ini benar-benar terlalu dingin. Aku akan turun gunung dulu. Ariel selesai berbicara, menoleh dan pergi. Orang tua itu diam di tempatnya, melihat punggung Ariel menjauh, dan kemudian dia kembali ke akal sehatnya. Aku orang tua, aku kedinginan dan menunggumu di pagi hari, dan sekarang yang muda bahkan tidak tahan dengan angin dingin ini. Setelah berbicara, lelaki tua itu bersin lagi dan menggigil, dan dengan cepat mengangkat kerah bajunya. Kembali ke villa, Inem dan Rianti sudah bangun untuk menyiapkan sarapan. Tidak ada masalah saat ini di musim panas, tetapi tidak perlu bangun pagi-pagi sekali di musim dingin. Bibi Inem, kamu bisa bangun nanti. Sekarang di musim dingin, tidak ada yang akan bangun pagi-pagi untuk makan. Ariel berkata pada Inem. Inem tersenyum dan berkata, persiapkan lebih awal. Itu bukan hal yang buruk. Di luar dingin, datang dan minum bubur panas. Saat Ariel hendak makan bubur, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Siapa yang akan datang ke rumah saat ini? Ariel memikirkan Bimo untuk pertama kalinya. Dia akan berani mengganggu pada waktu sedini itu. Namun, setelah membuka pintu,
Ariel menemukan bahwa orang yang berdiri di luar adalah orang tua di puncak gunung. Di area villa, ada aturan yang dilarang untuk memasuki tempat pribadi. Jika dia adalah orang yang tinggal di sini, tidak mungkin untuk tidak mengetahui hal ini. Orang tua, apakah kamu mencari sesuatu untuk dilakukan denganku? Ariel bertanya dengan bingung. Kamu bajingan. Kamu tidak memiliki kesabaran. Saya belum selesai berbicara. Orang tua itu mengutuk. Apa yang ingin Anda katakan? Ariel tampak bingung. Bisakah lelaki tua ini menunggunya di puncak gunung? Jika demikian, dia harus tahu identitasnya. Beraninya berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Bisakah kau membiarkan aku masuk dulu? Aku sudah tua dalam kedinginan. Bisakah kamu menanggungnya? Kata orang tua itu. Ariel tidak bisa tertawa. Orang tua ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Dan dia tidak memaksanya untuk pergi ke puncak gunung agar kedinginan. Bagaimana mungkin dia salah? Oke, kamu masuk dulu. Ariel mempersilahkan. Ketika lelaki tua itu masuk ke dalam rumah, Inem kebetulan membawa semangkuk bubur beras yang disiapkan untuk Ariel. Tetapi dia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia berjalan mendekat dan mengambilnya dengan tangannya sendiri. Inem memandang Ariel dengan bingung. Ariel menggelengkan kepalanya, dan Inem berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Ini sangat nyaman. Setelah makan bubur, saya merasakan seluruh tubuh saya menghangat, dan lelaki tua itu memiliki ekspresi kegembiraan. Lalu dia menyesap lagi, berani menjadi sombong di villa sisi gunung. Ariel benar-benar tidak dapat memikirkan peran apa lelaki tua ini. Sekarang Bandung, tidak peduli siapa yang melihatnya. Dia pasti gemetar. Bagaimana dia bisa bersikap begitu tidak bermoral? Setelah dia meminum semua semangkuk bubur, Ariel bertanya, apa yang ingin kamu katakan padaku? Orang tua itu kembali ke penampilannya yang tidak terduga sebelumnya, tetapi dia melakukannya. Itu membuat Ariel merasa seperti tongkat ajaib, dan kemudian tampaknya dia akan memainkan misteri. Memberi Anda kesempatan untuk mengubah dunia, Anda ingin mengubahnya menjadi apa? Kata orang tua itu, benar saja. Orang tua ini bukanlah orang yang biasa. Ariel selalu merasa bahwa dia akan mulai membodohi dirinya sendiri. Untuk orang seperti ini, Ariel bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Orang tua, mari kita lihat seperti apa dunia ini dulu. Ariel selesai berbicara, berjalan ke pintu dan membuka pintu. Orang tua itu berpikir bahwa Ariel ingin berbicara tentang pandangannya tentang dunia, dan berjalan ke pintu dan bertanya, bagaimana menurutmu? Mari kita bicarakan itu. Kamu keluar satu langkah dulu, kata Ariel. Orang tua itu tidak mencurigainya. Ambil satu langkah lagi ke depan, dan langkah ini berjalan begitu saja. Dengan keras, pintu itu ditutup tanpa ampun. Orang tua itu diam sejenak, dan berkata dengan tidak percaya, sialan, anak muda sekarang. Di villa, Inem bertanya pada Ariel, apakah dia orang yang tinggal di sini? Itu hanya tongkat ajaib. Jika dia datang lagi di masa depan, dia akan langsung melepaskan Departemen Keamanan. Kata Ariel. Inem mengangguk, mengingat kalimat ini di dalam hatinya. Di luar pintu, angin dingin bertiup suram. Lelaki tua itu mengelus janggut putihnya dan tersenyum pahit. Kemudian 4 gerbang Tianqi yang bermartabat langsung ditutup di luar. Jika ini diteruskan kembali ke Tianqi, bukan untuk menertawakan gigi besar orang-orang itu. Untungnya, masalah ini belum dilihat oleh orang lain. Bocah bau ini, saya akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Setelah berbicara, lelaki tua itu segera pergi. Sambil berjalan, dia bersumpah dan mengeluh tentang cuaca. Ketika Ariel kembali ke kamar, Kaori sudah bangun, dan dia sedang menyusui Aisila. Gadis kecil itu menikmati makanannya. Wajahnya begitu gemoy sehingga dia ingin menciumnya. Usai subuh, banyak mobil berhenti di depan pintu gerbang kawasan Yundingshan Villa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh jalan sudah penuh dengan kendaraan, dan orang-orang itu mengepung gerbang kawasan villa. Seperti segerombolan semut, pengaruh Ariel benar-benar terlalu besar. Semua orang ini ada di sini untuk menyenangkannya. Saya pikir beberapa tahun yang lalu, kita masih memperlakukannya sebagai pemborosan. Siapa sangka dia begitu kuat hari ini.
Melihat situasi ini, beberapa satpam berdiskusi sambil menghela nafas. Sebelum reputasi Ariel di Bandung bisa dikatakan sangat buruk, dan semua orang bisa menolaknya. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa menemukan kesempatan untuk menyanjungnya. Saat ini, orang-orang ini adalah pemilik restoran, hotel, dan rumah bangsawan besar. Karena mereka tahu bahwa Ariel akan mengadakan perjamuan 100 hari untuk putrinya, mereka semua ingin mengambil kesempatan ini. Jadi mereka berinisiatif untuk datang, tetapi harus berjuang sendiri. Saat ini lelaki tua sambil mengelus jenggot, kembali mengagetkan Ariel, dan terus terang pada Ariel. Setelah Ariel mengetahui kalau lelaki tua itu adalah Umar, jantungnya berdenyut kencang. Lelaki tua itu tersenyum, berkata, apakah kamu mau jadi muridku? Ariel diam sejenak, berkata siap. Umar tersenyum. Lalu kembali, Martinez mengetahui tentang setujunya Ariel menjadi murid Umar. Dia datang ke Indonesia ingin membunuh Ariel. Tapi hasilnya di luar nalar Martinez. Umar secara langsung berurusan dengannya. Tiba saat hari ke-100 Aisila, Muklis datang secara langsung bersama Andre, dan berdiskusi dengan Ariel, dengan mengubah marga Muklis jadi Wibowo. Di acara ke-100 Aisila, semua kerabat terdekat Ariel hadir. Nicholas hadir secara langsung bersama cucunya alias Aisyah dan putranya Daniel. Pesta hari ke-100 putri Ariel dan Kauri sangat megah. Banyak tamu dari berbagai daerah bahkan dari Amerika juga hadir. Tamat.